Sejumlah pekerja di Jakarta menyambut baik besaran kenaikan upah minimum 2025 karena lebih besar dibandingkan kenaikan pada tahun lalu yang berlaku di 2024 3,6%. Namun kenaikan itu dianggap belum cukup mengakomodasi kebutuhan hidup di Jakarta. Pemerintah sudah mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum menjadi 6,5%. Presiden Prabowo Subianto menyadari bahwa upah minimum merupakan jaring pengaman sosial yang sangat penting bagi para buruh. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menetapkan peningkatan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Angka ini naik 0,5% dari yang diusulkan Menaker Yasirli. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Sejumlah pekerja di Kota Jakarta menyambut baik besaran kenaikan UMP 2025 karena lebih besar dibandingkan kenaikan pada tahun lalu yang berlaku di 2024, yakni 3,6%. Meski begitu, kenaikan itu dianggap belum cukup mengakomodasi biaya kebutuhan hidup di Jakarta. Buat pekerja itu suatu angin segar gitu, karena mungkin nanti agak sedikit besar nih kenaikannya. Sebenarnya kalau tahun depan ya kan ada wacana kenaikan PPN 12% ya. Jadi sebenarnya belum tahu bisa mengakomodir atau enggak, tapi mungkin seenggaknya enggak 3% banget sih gitu. Kalau misalnya kita naiknya cuma 3% kayak tahun lalu, kayak tahun ini, terus dan ada kenaikan PPN juga kan pasti lebih riweh gitu ya, buat pekerja lebih berat. Kebetulan ini adalah yang lebih tinggi ya Mbak dari tahun lalu. Jadi ini tuh buat kita para pekerja lumayan lah, sebuah pencerahan juga buat naik akhirnya daripada yang kemarin 3%. Buat pekerja di Jakarta Raya ini ya lumayan pas-pas sih Kak sebenarnya. Tapi mungkin itu yang udah diatur kayaknya lebih titik tengah juga. Untuk melihat dari kebutuhan hidup di Jakarta, mulai dari transport, mobilisasi dan juga segala macamnya itu mungkin agak kurang ya. Ya mungkin dengan ditetapkannya UMP 6,5% ini, itu secara berangsur pemerintah ingin yaitu meningkatkan daya saing masyarakat, dan secara berangsur mungkin bisa mendorong daya saing daripada produktivitas daripada. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Arsyad Rashid mengatakan tidak semua sektor industri mengalami kondisi yang baik-baik saja. Sehingga perlu membangun kepercayaan yang baik antara perusahaan dengan pekerja agar mendapat titik tengah yang mengakomodasi kepentingan kedua pihak. Saya mengatakan bahwa penting untuk mengerti apa yang dibutuhkan oleh pekerja dan buruh. Tapi di sisi yang lain juga harus mengerti posisi dari perusahaan ataupun pengusaha. Nggak setiap sektor itu sekarang baik-baik saja. Contoh kalau bicara tekstil, kita bicara yang kebanyakan adalah yang namanya padat karya. Ini memang lagi berat-beratnya. Nah ini yang harus kita lihat memang. Disinilah pentingnya membangun kepercayaan di antara pekerja buruh dengan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyatakan menerima keputusan UMP 2025 sebesar 6,5%. Perwakilan buruh pekerja tersebut menyadari terjadinya deflasi selama 5 bulan beruntun sebelumnya yang membuat kenaikan UMP jadi tertahan di angka 6,5%. Tim Liputan, CNN Indonesia.